Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali di hari yang indah dan cerah ini saya bisa kembali bertemu dengan para bakti lovers di seantero jagat Nusantara. Semoga kita semua senantiasa diberikan rahmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Kemudian selamat bertemu kembali dengan saya seperti biasa di acara unek-unek berkualitas bersama Bakti. Baik teman-teman Bakti lovers, pada kesempatan kali ini mari kita lanjutkan pembahasan tentang wawasan Nusantara bagian kedua. Mari. Baiklah, di rekaman podcast yang lalu kita sudah mengetahui definisi dari wawasan Nusantara, antara lain adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri sendiri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi wawasan Nusantara merupakan pandangan bangsa Indonesia terhadap lingkungan tempatnya berada, termasuk juga diri bangsa Indonesia itu sendiri. Jadi bagaimanakah bangsa Indonesia itu memandang bangsa dan wilayah tempat hidupnya tersebut. Tentu saja sudah kita jelaskan apa-apa saja. Kalau kita memandang diri kita sendiri, tentunya kita adalah archipelagic state, negara kepulauan yang meskipun tampak bahwa wilayah NKRI itu terdiri dari banyak lautan, dengan lautan yang sangat luas, dengan banyak pulau, kita tetap memandang wilayah Indonesia ini sebagai satu kesatuan, sebagai satu wilayah gitu. Jadi sungai-sungai, laut-laut luas di antara pulau-pulau di Indonesia ini dipandang sebagai penghubung dari wilayah Indonesia. Jadi begitulah cara kita. Wilayah Indonesia tetap merupakan satu kesatuan sebagai satu wilayah. Inti dari wawasan Nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Menurut pidato Insinyur Soekarno juga pada 1 Juni 1945 menyatakan di manakah tanah tumpah air darah kita, yaitu di segenap kepulauan yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi satu kesatuan antara dua benua dan dua samudra. Itulah tanah air kita. Itu pidato dari Insinyur Soekarno pada tahun 1945. Kemudian kita lanjut lagi, wawasan Nusantara ini, kesatuan wilayah ini menjadi satu wilayah ini tercantum juga dalam Deklarasi Juanda tahun 1957. Jadi secara politis wawasan Nusantara kita bermula dari Deklarasi Juanda tahun 1957 yang selanjutnya dijadikan sebagai konsepsi politik kenegaraan. Rumusan wawasan Nusantara ini dimasukkan ke dalam naskah GBHN atau Garis-Garis Besar Haluan Negara sebagai hasil ketetapan MPR mulai dari tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993,
1998. Nah, setelah adanya reformasi, yaitu GBHN sudah tidak berlaku lagi disebabkan MPR sudah tidak lagi diberi kewenangan untuk menetapkan GBHN. Maka dari itu konsepsi wawasan Nusantara kemudian dimasukkan pada rumusan di konstitusi kita di pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi antara lain bunyi dari deklarasi Juanda 1957 tadi adalah sebagai berikut, bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk negara Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan negara Indonesia. Dan dengan demikian, bagian daripada perairan pedalaman atau nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak negara Indonesia. Lalu lintas yang damai di perairan pedalaman ini bagi kapal-kapal asing dijamin selama dan sekedar tidak bertentangan dengan atau mengganggu kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia. Penentuan batas lautan teritorial yang lebarnya 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau negara Indonesia. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas akan diatur selekas-lekasnya dengan undang-undang. Jadi itulah antara lain bunyi dari deklarasi Juanda yang diadakan oleh Perdana Menteri saat itu, yaitu Insinyur Haji Juanda Kartawijaya ya. Jadi lebar laut teritorial Indonesia dihitung adalah 12 mil dari garis yang menghubungkan pulau terluar Indonesia. Jadi itulah karena sebelum adanya deklarasi Juanda ini, menurut hukum internasional, luas laut itu sudah ada aturannya, sudah ada ketentuannya menurut peraturan buatan Hindia Belanda, yaitu peraturan TZMKO atau Territoriale Zee Maritime Kringen Ordonnantie. Kringen Ordonnantie tahun 1939, yaitu bahwa lebar laut teritorial hanya berjarak 3 mil saja. Kenapa 3 mil saja ini? Karena pada saat itu aturan tentang kedaulatan laut, seberapa jauh suatu negara berdaulat atas lautnya itu hanya diukur berdasarkan kemampuan suatu negara untuk menjaga wilayah lautnya. Pada saat itu jarak tembak meriam, kan kalau ada kapal asing masuk lalu ditembak, itu kan dari daratan ya, oleh meriam. Pada saat itu jarak tembak meriam dari daratan menuju ke laut itu hanya 3 mil saja. Kalau sudah di luar 3 mil itu sudah tidak sampai peluru meriamnya. Jadi oleh karena alasan itu dianggap bahwa suatu negara itu hanya mampu untuk melindungi wilayahnya hanya 3 mil laut saja, sehingga diatur dalam aturannya laut teritorial suatu negara, di mana di situ suatu negara berdaulat penuh hanya sebatas 3 mil saja. Namun tentu saja bagi Indonesia, jika kita mengikuti aturan dari TZMKO ini, maka wilayah Indonesia akan terpecah-pecah. Dari Sabang sampai Merauke itu akan terpecah-pecah kalau hanya 3 mil saja. Jadi akan ada laut bebas di antara pulau-pulau Indonesia. Dan itu dirasa akan sangat merugikan Indonesia, akan sangat membahayakan Indonesia, karena kita tahu kita dijajah 3,5 abad adalah karena Indonesia terpecah-pecah. Indonesia tidak ingin dipecah lagi, apalagi dipecah oleh laut, oleh peraturan yang hanya 3 mil laut lagi, sehingga Indonesia mendeklarasikan Juanda ini.
bahwa Indonesia adalah negara yang unik, negara yang berbeda karena adalah archipelagic state atau negara kepulauan, sehingga aturannya juga harus berbeda. Dan Indonesia menyatakan kepada dunia bahwa Indonesia tidak akan menggunakan aturan 3 mil laut dari aturan TZMKO ini, melainkan menggunakan aturan baru yaitu 12 mil laut tadi melalui deklarasi Juanda yang dihubungkan dari garis terluar pulau-pulau tadi, sehingga peta Indonesia atau laut kedaulatan Indonesia menjadi seperti yang sekarang ini kita ketahui. Dari Sabang sampai Merauke kita laut teritorialnya adalah laut dalam. Laut dalam adalah termasuk dalam laut teritorial, termasuk dalam kedaulatan kita. Jadi itu bukan termasuk laut bebas, karena kalau laut bebas maka kapal-kapal asing maupun negara asing pun bebas mau masuk di situ, mau lewat jalan-jalan ataupun mau diem saja. Misalnya di antara Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan kan ada Laut Jawa, yaitu kalau misalnya hanya 3 mil laut saja, ada kapal asing di situ, diam di situ memonitor pulau-pulau Indonesia pun itu menurut hukum internasional tidak bisa disalahkan karena adalah laut bebas kalau memakai 3 mil. Nah, karena kita memakai deklarasi Juanda 12 mil sehingga tidak ada laut bebas di antara wilayah NKRI. Itulah maka kita menjadi bersatu secara geografis. Jadi itulah antara lain teman-teman tentang deklarasi Juanda. Baik teman-teman bug lover semua, jadi tadi itu bahwa Indonesia mendeklarasikan bahwa kedaulatan wilayah lautnya adalah sebesar 12 mil laut untuk laut teritorialnya. Kemudian proposal ini akhirnya juga diterima dalam Konvensi Hukum Laut Internasional atau The United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS. Ini adalah konvensi yang ketiga pada tahun 1982, dan akhirnya pengakuan atas negara kepulauan, konsep negara kepulauan atau archipelagic state, dan Indonesia juga diakui sebagai kelompok negara kepulauan tersebut oleh Indonesia sendiri. UNCLOS ini kemudian diratifikasi dalam bentuk undang-undang nomor 17 tahun 1985. Jadi kalau sebelumnya kan ada UNCLOS yang pertama atau Konvensi Jenewa tahun 1958, tapi di situ masih ada pro dan kontra tentang seberapa besar kedaulatan suatu negara atas lautnya gitu ya, antara negara berkembang, antara negara yang sudah maju, negara besar dengan negara-negara yang baru saja lahir, baru saja merdeka, dan negara-negara kecil masih tidak ada kesepahaman, konsensus atau kesepakatan tentang berapa jaraknya pada UNCLOS 1 dan kedua. UNCLOS yang kedua pada tahun 1960. Kemudian pada UNCLOS ketiga tadi lah akhirnya tercapai kesepakatan dan 12 mil laut tadi disetujui. Nah, kenapa kok belum terjadi kesepakatan sebelumnya atau ada pro dan kontra itu? Awalnya adalah ya karena kepentingannya masing-masing. Bagi negara-negara pantai, bagi negara-negara yang kecil itu ingin agar kedaulatannya itu diakui gitu, kedaulatan atas laut. Sedangkan bagi negara-negara besar itu mempunyai kepentingan agar transportasi laut mereka itu tidak terganggu. Kan transportasi laut juga ada perdagangan gitu. Kalau misalnya wilayah lautnya banyak
banyak dimiliki oleh negara-negara kecil, maka prosedurnya atau birokrasinya akan jadi sulit, jadi lama, akan bertele-tele. Itu akan mengurangi keuntungan ekonomi dari negara-negara besar, perdagangan negara besar. Jadinya mereka agak ragu untuk menyetujui kedaulatan laut 12 mil terhadap negara kecil tadi. Namun akhirnya bisa dicapai jalan tengah, yaitu kedaulatan dari negara pantai 12 mil, namun tetap dihormati hak untuk berlayar dari kapal-kapal asing, kapal-kapal dagang dari negara-negara lainnya. Dan ini juga disebut sebagai right of innocent passage atau hak lalu lintas damai gitu ya. Jadi untuk mengakomodasi kepentingan dari negara besar juga, karena mereka ingin berdagang dengan via laut, bertransportasi dengan laut, agar mereka tidak terhambat, tidak diribetkan dengan perizinan, birokrasi harus izin-izin ke negara pantai, maka diadakan adanya right for innocent passage atau hak lalu lintas damai bagi kendaraan-kendaraan air asing. Ini diatur dalam pasal 52 UNCLOS. Jadi UNCLOS tahun 1982 tadi terdiri dari 320 pasal ya teman-teman, silahkan bisa dibaca sendiri untuk lebih jelasnya. Nah, jadi hak untuk melintasi suatu wilayah itu tetap diakui, atau right innocent passage tetap diakui, tapi dengan syarat, yaitu bahwa pelayaran tadi adalah damai gitu, atau tidak menimbulkan ancaman ataupun kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh negara pantai. Syarat-syaratnya antara lain tercantum dalam pasal 19 UNCLOS. Jadi damai itu maksudnya bagaimana hak lalu lintas damai itu? Yaitu bahwa kapal asing tadi yang mau melintas tadi, yang mau nunut lewat gitu ya, kalau bahasa Jawanya mau nunut lewat tadi, tidak boleh melakukan ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah maupun kemerdekaan politik dari negara pantai. Damai juga maksudnya adalah tidak boleh melakukan kegiatan survei ataupun penelitian, jadi hanya lewat gitu saja. Tidak boleh survei, tidak boleh meneliti. Kemudian juga tidak boleh mengganggu sistem komunikasi negara pantai. Tidak boleh melakukan propaganda terhadap negara pantai. Tidak boleh melakukan kegiatan perikanan, misalnya mengambil ikan di laut teritorial, tentu saja itu tidak boleh karena merupakan pencurian tadi namanya, berarti tidak damai karena pencuri ya, maling ya. Kemudian tidak boleh melakukan pencemaran tentu saja, dan tidak boleh melakukan kegiatan lain yang tidak ada hubungan langsung dengan lalu lintas laut damai. Dan lalu lintas tadi harus dilakukan secara terus-menerus, langsung dan secepatnya. Jadi itulah maksud dari damai dalam hak lalu lintas laut damai atau right for innocent passage. Jadi untuk melintasi suatu pantai harus melewati alur laut yang dibuat oleh negara pantai dan harus mengendahkan right of innocent passage tadi. Kemudian jika ingin berhenti atau membuang sangkar hanya karena misalnya karena ada keadaan memaksa, atau karena ada keadaan bahaya, karena untuk tujuan memberikan bantuan kepada orang lain, pada orang, kapal atau pesawat udara yang sedang dalam bahaya, barulah kapal asing tadi boleh untuk memutar gitu ya, untuk tidak sesuai rutenya karena ada bahaya, jadi balik, atau rutenya agak bergeser sedikit karena ada badai misalnya gitu. Kalau tidak ada force majeure tadi, maka tetap harus lewat ya lewat saja gitu.
Baik, kemudian ada banyak kewajiban-kewajiban juga bagi negara pantai, antara lain adalah menjaga keamanan dari alur lautnya. Jadi harus dijaga agar para kapal-kapal pedagang asing itu bisa aman saat melintasi lautnya, aman dari perompakan misalnya. Yaitu juga harus ada penjagaan. Dan juga negara pantai wajib untuk menentukan alur laut kepulauan. Kalau di Indonesia kan ada 3 sesuai gambar ini. Teman-teman, ada alur laut 1, alur laut 2, alur laut 3. Jadi alur laut itu adalah rute yang digunakan kapal asing untuk lewat gitu. Jadi boleh lewat tapi sesuai jalurnya gitu. Kemudian juga negara pantai juga harus mengizinkan jika ada negara asing yang melakukan pemeliharaan dan perbaikan kabel-kabel dasar laut. Itu juga harus diperbolehkan. Jadi itulah tadi teman-teman tentang Right of Innocent Passage. Lebih jelasnya bisa dilihat di pasal 17 atau pasal 19 UNCLOS gitu ya, sudah diatur di situ tentang Right of Innocent Passage. Atau di PP juga sudah diatur, PP nomor 36 tahun 2002 tentang lintas damai ya, lintas alur laut kepulauan. Antara lain adalah bahwa negara pantai berhak untuk membuat peraturan yang berkenaan dengan keselamatan pelayaran, tentang perlindungan fasilitas navigasi, tentang perlindungan kabel dan pipa bawah laut, tentang bagaimana menkonservasi kekayaan alam hayati, tentang pencegahan terhadap pelanggaran perikanan, tentang pelestarian lingkungan hidup, tentang penelitian kelautan, survei hidrografi, tentang pencegahan pelanggaran peraturan bea cukai dan lain-lain. Itu negara pantai mempunyai hak untuk membuat peraturan tentang hal-hal tersebut. Nah, kemudian juga diatur tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh negara pantai, misalnya adalah tidak boleh untuk menghalangi lintas damai kapal asing yang melintasi teritorialnya kecuali dengan ketentuan konvensi atau peraturan perundang-undangan yang dibuat sesuai dengan ketentuan konvensi. Jadi pada asasnya tidak boleh menghalangi alur lintas damai kapal asing. Kemudian negara pantai juga tidak boleh untuk menetapkan persyaratan atas kapal asing yang berakibat penolakan atau pengurangan hak lintas damai. Tidak boleh mengadakan diskriminasi terhadap kapal negara manapun. Negara pantai harus secepatnya mengumumkan bahaya jika diketahui di laut teritorialnya, maka harus segera mengumumkan bahwa sedang ada keadaan bahaya gitu. Kemudian di peraturan-peraturan tadi di PP nomor 36 tahun 2002 juga diatur tentang penetapan garis batas teritorial dengan negara pantai asing yang lain. Misalnya ditetapkan dengan normal baseline, dengan straight baseline, dengan archipelagic baseline, ada yang namanya zona tambahan, ada yang namanya zona ekonomi eksklusif. Itu juga diatur dalam peraturan tadi, dapat dibaca sendiri oleh teman-teman.